akan melakukan penyuluhan dengan tema pentingnya keluarga berencana bagi kesejahteraan keluarga. Untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kami memberikan waktu kepada pemateri untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, Bapak Mama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi kami tentang pentingnya keluarga berencana bagi kesejahteraan keluarga. Yang pertama, pengertian dari keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Lalu yang kedua itu tujuan penyuluhan keluarga berencana. Tujuan kami membuat penyuluhan keluarga berencana ini yang pertama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memberikan informasi tentang metode kontrasepsi. Maksudnya di sini Mama dan juga Bapak, tujuan kami untuk membawakan penyuluhan tentang KB ini supaya tujuannya itu supaya masyarakat itu bisa mengendalikan derajat kesehatannya sendiri, baik di lingkungan masyarakat dan juga di keluarga. Lalu yang kedua itu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga serta masyarakat dalam mewujudkan kesehatan reproduksi. Ketiga, menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Maksudnya di sini itu Mama Bapak, tujuan penyuluhan keluarga berencana ini untuk mencegah terjadinya penyakit kanker, lalu yang kedua itu kanker rahim dan juga kanker serviks. Karena terlalu banyak kejadian yang ini Mama dan Bapak, karena tidak merencanakan keluarga berencana atau KB ini, jadinya itu banyak penyakit yang terjadi pada ibu khususnya, dan juga bisa menyebabkan terjadinya kematian ibu dan juga bayi. Lalu yang berikutnya itu menurunkan angka kematian maternal serta meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Lalu berikutnya memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri tentang metode keluarga berencana atau KB, baik secara individu maupun juga kelompok. Lalu yang berikutnya itu manfaat keluarga berencana atau KB. Manfaat dari KB ini Bapak-Mama, yang pertama itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. KB ini membantu pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom atau pil KB, risiko kehamilan yang tidak diinginkan dapat diatasi atau dikurangi. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan ibu dan juga bayi. Program KB yang direncanakan dengan matang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan juga bayi. Melalui program keluarga berencana atau KB, pasangan ini dapat mendapatkan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan juga bayi sebelum atau sesudah mereka menikah. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan adanya KB, pasangan dapat merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, karena pasangan dapat memberikan perhatian dan juga kasih sayang yang lebih kepada setiap anak yang mereka miliki. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan juga anak. Dengan adanya keluarga berencana atau KB, pasangan dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kesehatan ibu dan juga anak. Perencanaan kehamilan yang tepat dapat membantu tumbuh kembang bayi dan juga anak-anak lebih terjamin, karena mereka mendapatkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Lalu selanjutnya, meningkatkan pendidikan dan karir dari anggota keluarga. Dengan adanya keluarga berencana atau KB, pasangan dapat merencanakan waktu kehamilan dengan bijaksana. Hal ini dapat membantu anggota keluarga, terutama ibu, untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan karir mereka tanpa terganggu oleh kehamilan yang tidak direncanakan. Lalu selanjutnya, meningkatkan perekonomian keluarga. Pasangan dapat mengatur jumlah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dengan demikian, pasangan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya, mencegah penyebaran penyakit menular, di mana penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom sebelum melakukan hubungan intim
rutin dapat mencegah penyebaran atau penularan virus-virus berbahaya seperti HIV/AIDS. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat membantu mencegah penularan penyakit berbahaya yang lain. Lalu selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental, di mana program KB dapat membantu pasangan suami istri untuk menjaga kesehatan mental mereka dengan melakukan pengaturan kehamilan. Pasangan hidup dapat hidup lebih sehat dan mengurangi risiko depresi pasca melahirkan. Program KB juga dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang. Lalu selanjutnya, mendorong kecukupan ASI dan pola ASI yang baik bagi anak. Dengan adanya program keluarga berencana, pasangan dapat merencanakan waktu kehamilan dengan baik. Hal ini dapat membantu dalam mendorong kecukupan ASI atau air susu ibu dan juga pola ASI yang baik bagi anak. Selanjutnya, jenis metode KB atau keluarga berencana. Yang pertama, kondom, di mana kondom ini mempunyai kelebihan, yaitu melindungi dari penyakit menular seksual atau PMS dan HIV. Bukan hanya itu saja, kondom juga itu bisa mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Dan kondom ini hanya bisa digunakan oleh laki-laki. Lalu yang kedua, pil KB. Pil KB ini mempunyai kelebihan yaitu untuk mengatur siklus menstruasi dan mengurangi nyeri haid. Lalu, pil KB juga ini mempunyai kekurangan, yaitu memerlukan disiplin waktu yang ketat dalam penggunaannya. Lalu selanjutnya, intrauterine device. Itu dia mempunyai kelebihan, tidak memerlukan perhatian sehari-hari setelah pemasangan. Tetapi juga ada kekurangan, di mana di sini kekurangan dari intrauterine device ini dapat menyebabkan pendarahan atau nyeri pada awal penggunaan. Selanjutnya, tubektomi atau sterilisasi wanita. Tubektomi ini mempunyai kelebihan, yaitu bersifat permanen dan efektif dalam mencegah kehamilan. Tetapi tubektomi juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat diubah setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, vasektomi atau sterilisasi pria. Vasektomi ini mempunyai kelebihan, yaitu prosedur yang relatif sederhana dan efektif. Tetapi vasektomi juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat diubah setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, beberapa jenis metode KB beserta tingkat keakuratannya. Yang pertama itu pil KB, di mana pil KB adalah metode kontrasepsi hormonal yang diminum setiap hari pada waktu yang sama. Tingkat keakuratannya sangat tinggi, dengan sekitar 99% efektivitas jika digunakan dengan benar. Lalu yang kedua, suntik KB. Suntik KB merupakan metode kontrasepsi hormonal yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon progestin ke dalam tubuh wanita. Terdapat dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB setiap bulan dan suntik KB setiap 3 bulan. Tingkat keakuratannya juga sangat tinggi, sekitar 99% efektivitas. Lalu yang berikutnya, implan. Implan ini merupakan metode kontrasepsi hormonal yang berupa batang kecil yang ditanamkan di bawah kulit dengan atas. Implan ini melepaskan hormon progestin secara bertahap ke dalam tubuh. Tingkat keakuratannya sangat tinggi, sekitar 99% efektivitas. Lalu selanjutnya, intrauterine device merupakan metode kontrasepsi non-hormonal yang ditempatkan di dalam rahim. Terdapat dua jenis intrauterine device, yaitu intrauterine device hormonal dan intrauterine device non-hormonal. Intrauterine device hormonal melepaskan hormon progestin, sedangkan intrauterine device non-hormonal bekerja dengan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Tingkat keakuratannya sangat tinggi, sekitar 99% efektivitas. Selanjutnya, kondom. Kondom merupakan metode kontrasepsi yang melindungi dari kehamilan dan juga melindungi dari penyakit menular seksual. Tingkat keakuratannya sekitar 85-98% efektivitas. Itu tergantung pada penggunaannya dengan benar. Lalu selanjutnya, vasektomi. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen untuk pria. Prosedur ini melibatkan pemotongan atau penyumbatan saluran sperma. Tingkat keakuratannya sangat tinggi, sekitar 99% efektivitas. Lalu selanjutnya, tubektomi.
kepada dua mama bahwa tingkat keakuratan metode keluarga berencana dapat bervariasi. Ini tergantung pada penggunaannya yang benar dan sesuai dengan petunjuk dari tim kesehatan. Konsultasikan dengan tenaga medis atau petugas kesehatan terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan juga sesuai yang Bapak butuhkan. Sekian materi. Oke, baik, Bapak Mama, itu saja materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Anda. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri karena telah memaparkan materinya. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Mama. Mungkin ada di antara Bapak dan Mama ada yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Di sini Bu, saya ingin bertanya, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Di mana saya di sini adalah pasangan baru yang memiliki satu anak. Saya takut untuk menggunakan KB sebagai metode KB. Karena banyak yang bilang kalau harus anak satu itu menggunakan metode KB atau suntikan si badannya menolak, terus nanti bukannya nanti ada persakitan. Maka dari itu kemarin saya pergi dengan suami saya untuk memilih untuk metode KB alami. Ini saya tanyakan di sini, apakah metode alami sangat efektif bagi saya sendiri atau bagaimana? Mama, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali itu bahwa KB alami itu merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan tanpa menggunakan alat, obat atau prosedur tertentu. Biasanya metode KB alami ini digunakan untuk mencegah efek samping dari kontrasepsi hormonal dan cocok bagi pasangan yang ingin mengatur kehamilan secara alami. Tetapi penting untuk dicatat bahwa efektivitas KB alami itu lebih rendah daripada metode KB modern, di mana metode KB alami seperti mengurangi hubungan seksual saat masa subur atau menggunakan metode kalender tidak memberikan perlindungan yang sama seperti metode KB modern. Selanjutnya mungkin ada mau yang bertanya, saya persilahkan. Oke, baik, saya akan bertanya yang tentang jenis metode KB. Salah satunya tadi itu pil KB. Dan di pil KB ini ada kekurangan, yaitu memerlukan disiplin waktu yang ketat dalam penggunaannya. Yang saya mau tanya itu bagaimana cara yang tepat untuk mengonsumsi pil KB? Oke, baik Mama, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Konsumsi pil KB yang tepat itu yang pertama pil KB progestin. Itu cara mengkonsumsinya itu satu pil setiap hari dengan toleransi keterlambatan selama 3 jam. Lalu yang kedua itu tablet levonorgestrel. Itu cara konsumsi pil KB ini dengan 2 tablet levonorgestrel 1,5 mg diminum sekaligus secepat mungkin. Sebaiknya minum dalam 12 jam, namun itu juga tidak diharuskan. Lalu yang berikutnya itu petunjuk dari dokter. Konsumsi pil KB sesuai dengan rekomendasi dokter. Penggunaannya ini dimulai pada hari pertama siklus menstruasi. Bagaimana Mama? Baik Ibu, luar biasa sekali temanya, pentingnya keluarga berencana bagi kesejahteraan keluarga. Ibu, di sini saya pasangan baru dan saya belum memiliki anak. Kamu sejahtera Ibu saya belum memiliki banyak pengetahuan tentang pil KB. Jadi pertanyaan dari saya Ibu, apa efek samping ketika lupa minum obat pil KB tetapi sudah melakukan hubungan seksual? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya langsung menjawab saja. Efek samping ketika lupa minum pil KB tetapi sudah melakukan hubungan seksual itu jika terjadi kejadian atau lupa minum pil KB, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi tambahan atau hubungan seksual pada minggu yang sama untuk mengurangi risiko kehamilan. Jika terjadi kekhawatiran terhadap KB, segera konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan untuk langkah-langkah yang tepat. Perlu juga untuk diingat Mama bahwa setiap kasus dapat berbeda, tetapi konsultasikan dengan profesional kesehatan atau tim kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Bagaimana Mama? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, baik, terima kasih Bapak Mama. Mungkin itu saja pertanyaan dari Bapak Mama. Terima kasih juga karena Bapak Mama sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan kami.
Semoga penyuluhan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Mama semua. Terima kasih. Semuanya.